Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas objek, sumber, dan tujuan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Objek ilmu tauhid atau ilmu kalam ini sebetulnya sudah bisa kita pahami dari pengertiannya yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, apa objek ilmu tauhid atau ilmu kalam itu? Objek ilmu tauhid atau ilmu kalam itu adalah hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, ya, wujud Tuhan atau Allah sendiri, dan sifat-sifatnya manusia dan alam semesta dari sisi keterkaitan keduanya dengan Tuhan. Nah, hal-hal yang terkait ketuhanan atau hal-hal ketuhanan itu ya Tuhan itu sendiri atau Allah sendiri, kemudian sifat-sifatnya baik yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, ya. Kemudian manusia, ya, ini terkait dengan risalah, ya, kemudian nubuah, ya, atau kerasulan dan kenabian. Kemudian juga perbuatan manusia dan sebagainya. Nah, kemudian alam semesta, ya, keterkaitannya dengan Tuhan itu tentang kebaruan alam, ya, kemudian kehancuran alam dan adanya alam akhirat, ya, alam akhirat, ya, atau alam akhirah, ya, di dalam bahasa Arab itu. Nah, lalu sumber ilmu tauhid, ya, atau ilmu kalam. Nah, berkaitan sumber ilmu tauhid, ya, atau kalam ini, kita perlu mengetahui dulu, ya, bahwa kalau kita belajar ilmu tauhid, ya, pada saat ini itu harus dalam arti belajar ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam, ya, sebagai kesempurnaan dari ilmu tauhid. Nah, sehingga sumber daripada ilmu tauhid itu, ya, ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian akal, ya. Itu 3. Nah, Al-Quran, hadis, kemudian akal sebagai sumber ilmu tauhid ini tergambar di dalam perkataan Al-Ghazali, ya. Beliau berkata, para ahli dalam ilmu tauhid pertama-tama mereka mendasarkannya pada ayat-ayat Al-Quran, kemudian pada hadis-hadis Rasulullah, kemudian pada dalil-dalil akal dan argumentasi silogisme, itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya. Dalil-dalil akal itu, ya, karena ada pemikiran induktif, ya, dan argumentasi silogisme itu termasuk pemikiran deduktif. Nah, kemudian apa tujuan ilmu tauhid, ya, atau ilmu kalam? Ya, tujuannya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan segala sifatnya berdasarkan dalil baik nakli maupun akli, ya. Dalil nakli itu adalah dalil yang didasarkan pada pengetahuan Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan pada pengetahuan akal. Nah, kemudian tujuannya yang lain itu adalah tertanamnya keimanan dan ketauhidan kepada Allah, keimanan kepada Rasul-Rasulnya dan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya yang terakhir dalam jiwa manusia dengan kuat karena didasarkan pada dalil-dalil baik nakli maupun akli, sehingga terhindar dari iman taklid dan fanatisme kelompok.
Nah, itu tujuan ilmu tauhid ya, atau ilmu kalam. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah ya, susunannya itu atau runtutannya itu mengenal Allah. Kemudian setelah mengenal Allah atau ma'rifatullah itu akan lahir keimanan ya. Akan lahir keimanan. Jadi keimanan itu didahului oleh ma'rifat. Nah, kemudian di dalam Islam itu tidak cukup hanya keimanan tetapi juga ada ketauhidan ya kepada Allah. Nah, kemudian di sini ingin dijelaskan perbedaan objek, sumber, dan tujuan ilmu tauhid ya, atau kalam dengan filsafat. Ini karena pada pembahasan sebelumnya itu dinyatakan bahwa ilmu kalam itu lahir setelahnya terjadi persentuhan ya antara Islam dan filsafat. Jadi di sini ada sisi-sisi kesamaan ya dan perbedaan. Yang pertama objek ya, dari sisi objek. Nah, objek ilmu tauhid atau ilmu kalam itu adalah Tuhan, manusia, dan alam semesta dari sisi keterkaitannya dengan Tuhan. Nah, sementara filsafat itu ya, objeknya itu Tuhan, manusia, dan alam dari berbagai sisinya. Nah, ini ya, jadi kalau filsafat itu dari berbagai sisinya, bukan hanya keterkaitannya dengan Tuhan. Ini karena sifat ya atau karakteristik filsafat yang universal. Kemudian dari aspek sumber ya atau dasar, ilmu tauhid atau kalam itu bersumber dari wahyu dan akal ya, Al-Quran, hadis, kemudian akal. Nah, sementara filsafat itu hanya didasarkan pada pemikiran akal. Nah, kemudian dari aspek tujuannya ya, ilmu tauhid atau kalam itu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya berdasarkan dalil baik nakli maupun akli yang kemudian menumbuhkan keimanan dan ketauhidan yang kuat. Nah, itu tujuan ya ilmu tauhid atau ilmu kalam sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan. Nah, sementara filsafat itu ya, ini ada juga ya kesamaan di sini ya, filsafat sama ada tujuannya atau bagian dari tujuannya itu adalah ma'rifatullah ya, mengenal Allah berdasarkan akal. Nah, jadi filsafat itu juga memiliki tujuan, diantaranya adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah, hanya berdasarkan akal saja. Nah, ini berbeda ya. Kalau ilmu kalam atau ilmu tauhid itu berdasarkan nakli dan juga akli. Kalau ma'rifatullah, kalau filsafat itu mengetahui Allahnya itu, ma'rifatullahnya itu ya, atau mengenalnya Allah itu berdasarkan akal saja. Nah, jadi para filosof itu juga ya memiliki tujuan untuk mengenal Allah. Nah, hanya berdasarkan akal, dan itu tidak akan mengantarkan pada keimanan. Ya, karena sebagaimana dikatakan oleh Abu Qohir al-Baghdadi ya di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, itu bahwa pengetahuan ya, ma'rifah yang akan mengantarkan kepada keimanan itu hanyalah ma'rifah syar'iyah ya. Jadi pengetahuan Al-Quran dan hadis ya, pengetahuan syara'. Nah, itu yang akan mengantarkan kepada keimanan. Jadi pengetahuan syar'iyah ya, ma'rifah syar'iyah, pengetahuan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau hanya berdasarkan akal itu tidak akan mengantarkan kepada keimanan. Nah, itu mungkin yang kita bahas di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dengan baik ya, apa objek ilmu tauhid atau ilmu kalam itu, kemudian sumber dan tujuannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.